Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Dengan rasa syukur dan sukacita, seluruh presbiter bertugas pada ibadah ini menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu ke-7 sesudah Epifani, yang dirangkaikan dengan syukur hari ulang tahun ke-60 Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB yang tepat pada tanggal 18 Februari 25 dengan tema Perempuan yang Bersyukur. Kiranya melalui ibadah ini kita semakin dapat memaknai panggilan dan pengutusan kita di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat, khususnya bagi kaum perempuan GPIB yang bersinergi dalam menjalani misi Allah. Pelayan firman dalam ibadah pagi hari ini adalah Pendeta Herlina H.I. Raintung, Pendeta Jemaat GPIB Agape Cibubur, dalam rangka pertukaran pelayan firman Jaban Sibar 2. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Sejenak kita bersaat teduh. Persekutuan kaum perempuan menapaki usia 60 tahun. Mencapai usia kerja dan pelayanan hingga ke-60 tahun adalah perjalanan yang tidak hanya melalui urutan waktu demi waktu, melainkan menjalani waktu bersama Tuhan. Kita semua sebagai pengurus dan anggota PKP GPIB meyakini bahwa sampai ke usia 60 tahun semata-mata karena kita telah berjalan bersama dengan Tuhan. Usia 60 tahun merupakan usia yang semakin dewasa. Anugerah Tuhan lewat usia baru kiranya tak hanya sekedar angka, tetapi juga karya nyata yang terwujud dalam kasih bagi sesama, sehingga Pelkat PKP semakin memenuhi tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan untuk mengasuh keluarga, merawat persekutuan, dan bersaksi di tengah hidup masyarakat. Kami, Pelkat PKP GPIB, dengan peran sebagai istri, ibu, dan seorang perempuan yang diutus untuk terus menjadi perempuan yang bersyukur, merupakan tema HUT ke-60 Pelkat PKP. Perempuan yang bersyukur adalah perempuan yang menghayati keberadaannya sebagai pribadi yang penuh kasih dan kehangatan untuk merawat kehidupan. Perempuan yang bersyukur adalah perempuan yang menunjukkan keuletannya dalam memelihara kehidupan dengan menghadirkan cara hidup yang hangat dan penuh kasih. Dengan keyakinan inilah kita makin memaknai bahwa perjalanan kerja dan pelayanan selama 60 tahun ini merupakan perjalanan bersama dengan Tuhan. Merayakan 60 tahun ini, Pelkat PKP ingin terus memaknai perjalanan pelayanannya seperti Nehemia yang penuh kasih mendoakan dan berbela rasa dalam penderitaan sesama, membuka diri berjalan bersama, saling menopang, saling terhubung dalam komunikasi dan interaksi yang nyata dengan semua pihak.
Sinergi syukur ulang tahun harus hidup dalam karya nyata, menjadi sosok perempuan yang anggun, bersahaja, dan pembawa damai Allah bagi seluruh bangsa dan alam ciptaan. Hari ini dalam rasa syukur itu, kita berdiri menyanyikan bersama himne Pelkat PKP. atas pemeliharaannya bagi hidup kita dan persekutuan ini, atas setiap pembelajaran hidup di tengah keluarga, atas setiap kesempatan melayani dan bersaksi,
atas setiap kesempatan bersyukur dan melakukan kebaikan bagi sesama, atas setiap karya baik yang Allah hadirkan lewat persekutuan kaum perempuan, dengan penuh sukacita dan sebagai perempuan yang bersyukur, mari kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Marilah saudara-saudara kita menghadap Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nehemia pasal 1 ayat 4 menjadi nas pembimbing kita pada minggu ini menyatakan, ketika aku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Demikian saudara-saudara nas pembimbing, terimalah salam. Anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa kita di hadapan Allah secara silih ganti. Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihinya dan menaati perintah-perintahnya, berilah telingamu, bukalah matamu, dan dengarlah doa yang hamba-Mu panjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam. Hamba-hamba-Mu mengakui segala dosa yang telah dilakukan terhadap-Mu. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa hidup kami jauh dari kebenaran. Dalam hidup ada banyak kesempatan untuk berbuat kebaikan, tetapi kami bersikap tidak peduli. Kami sering tidak peka pada kehidupan di sekitar kami. Kami lebih sering menjadi penonton bagi penderitaan dunia ini. Kami tidak mendoakan mereka yang menderita, sebaliknya kami menceritakan sebagai kekurangan. Ya Tuhan, atas sikap hidup yang tidak berkenan kepadamu, kami memohon. Atas sikap hidup yang tidak berkenan kepadamu, kami memohon. Dalam hidup di tengah jemaat, kami tidak menjadi persekutuan yang saling menopang dan mendukung dalam kebenaran. Kami masih senang iri hati, dendam, dan sulit mengampuni. Kami lebih senang membangun rival terhadap sesama perempuan ketimbang menjadikan yang lain sebagai sahabat. Seringkali sesama pengurus dengan anggota tidak membangun komunikasi persahabatan. Kami tidak memberi diri dengan sungguh-sungguh untuk saling melayani, bersinergi dalam kata dan tindakan. Kami lebih memilih menjalankan apa yang kami mau tanpa berkoordinasi, tanpa mendengarkan suara yang lain. Alih-alih menopang, kami pun
Jemaat Tuhan, marilah sekarang dengan berdiri kita mendengar perintah hidup baru yang tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 13. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 13 yang menyatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati. Demikian saudara-saudara perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Saudara-saudara, menghantar kita memasuki pelayanan firman Tuhan, kita dengarkan pujian kesaksian dari paduan suara pelayanan kategori per PKP. Yeah.
Mari saudara-saudara, sekarang kita mendengar renungkan firman Tuhan. Menyadari kelemahan, keterbatasan kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Sekarang ya Allah, ya Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, dalam kebersamaan sebagai umat-Mu ya Tuhan, nyanyian pujian doa kami sampaikan kepada Tuhan. Kini kami akan mendengar renungkan firman-Mu. Karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu, buatlah kami mengerti, tapi bukan cuma mengerti. Buatlah kami juga sukacita untuk menyambut dan melakukan dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Mari Tuhan, kuasai hati, pikiran, dan pendengaran kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat Tuhan menyampaikan firman-Mu. Dalam kemurahan dan kasih-Mu Yesus, firman yang hidup, kepadamu saja kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini akan dibacakan dari kitab Nehemia 1 ayat 1 sampai dengan 11. Kitab Nehemia 1 ayat 1 sampai dengan 11 yang menyatakan, Doa Nehemia bagi orang Israel. Kisah Nehemia bin Hakalya pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Perisusan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, bersama beberapa orang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang luput, yang terhindar dari penawanan, juga tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang tersisa di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Aku berkata, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihinya dan menaati perintah-perintahnya. Berilah telingamu, bukalah matamu, dan dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hamba-Mu itu dengan mengakui segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Aku dan kaum keluargaku juga telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah kepadamu dan tidak menaati perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu. Ingatlah akan firman yang Kau sampaikan kepada Musa, hamba-Mu itu, demikian. Bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepada Tuhan dan tetap menaati perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun
orang-orangmu yang terbuang ada di ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka kembali dan membawanya ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku tinggal di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telingamu kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang ikhlas, takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa ini Nehemia? Nehemia, saudara-saudara, dituliskan atau disaksikan dalam Alkitab adalah orang Yehuda. Seorang Yehuda, tapi pada saat itu ia ada di istana raja Puri Susan atau Puri, ya di Puri Susan namanya. Dia bersama-sama dengan orang-orang Israel yang lain ada di luar wilayah Kanaan. Sementara menunggu dibawa kembali ke Israel karena mereka baru menjalani masa pembuangan. Yang menarik saudara-saudara, ternyata Nehemia ini seorang juru minuman. Bukan juru minuman sembarang juru minuman. Nehemia adalah seorang juru minuman raja. Dan mungkin saudara-saudara tahu, sebagai seorang yang sehari-hari setiap waktu menyiapkan minuman untuk raja, maka dia harus menjaga agar minuman itu benar-benar tidak diracuni orang lain, agar minuman itu benar-benar aman untuk dikonsumsi raja. Dan ini tugas tanggung jawab Nehemia. Jadi saudara-saudara, sekalipun Nehemia seorang juru minuman, tapi kedudukannya pada saat itu sebenarnya sudah cukup tinggi. Sudah cukup tinggi dan mumpuni atau enak. Orang yang bertanggung jawab atas keselamatan raja, khususnya melalui minuman yang dia racik atau dia buat, dia ramu. Nah saudara-saudara, sekalipun kedudukan Nehemia ini cukup tinggi dan mumpuni, enak, nyaman, mestinya dia sudah tidak perlu berpikir hal yang lain, tinggal nikmati apa yang dia bisa nikmati sebagai juru minuman raja, orang kepercayaan raja. Harusnya kan begitu, tapi tidak dengan Nehemia. Nehemia masih sempat dan masih mau memikirkan Yerusalem, pusat ibadah mereka orang Israel dan juga orang-orang Yahudi yang ada dalam pembuangan.
Nehemia, saudara-saudara, turut merasakan penderitaan orang-orang sebangsanya di bawah kekuasaan raja yang menjajah. Dan ketika Nehemia mendengar juga melihat reruntuhan Yerusalem, dia justru menangis. Dia menangis di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Kemudian saudara-saudara, dia berkabung selama beberapa hari, berpuasa, berdoa, berpuasa, berdoa. Itu yang dilakukan Nehemia, yang seharusnya tidak perlu dia pikirkan itu. Orang yang menderita, orang yang sengsara, meskipun itu orang sebangsanya, toh dia sudah enak, nyaman, nikmat, menikmati hidupnya. Nehemia, saudara-saudara, justru memohon pengampunan Tuhan atas dosa dan juga dosa-dosa umatnya. Ternyata saudara-saudara, hidup enak nyaman tidak membuat Nehemia lantas melupakan orang-orang sebangsanya. Hidup nyaman enak, saudara-saudara, tidak membuat Nehemia menjadi lupa diri. Nehemia justru berpikir bagaimana dia bisa menolong orang-orang sebangsanya yang ada dalam penderitaan. Nehemia bukan cuma berpikir dalam arti mengungkapkan sikap simpati. Bukan, saudara-saudara. Dia bukan cuma bilang kasihan ya bangsaku, kasihan ya orang-orang Israel. Bukan. Itu cuma simpati namanya. Tapi dia berempati. Berempati, saudara-saudara, itu jauh lebih kuat. Dan itu terbukti bagaimana dia ikut berkabung, ikut berdoa, berpuasa. Beberapa waktu lamanya berdoa dia kepada Tuhan. Dia merasakan bagaimana penderitaan rakyat Israel, orang Israel pada waktu itu. Padahal dia sudah nikmat hidupnya. Jarang atau sedikit atau susah, saudara-saudara, seseorang mengungkapkan sikap empati. Simpati banyak orang bisa lakukan. Kita lihat orang menderita di sana, kita lihat orang celaka di sana, kita cuma bilang kasihan ya. Ya ampun, kasihan ya. Cuma di situ. Itu namanya simpati. Tapi kalau empati, kalau kita bisa mau mengerti, saudara-saudara, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dia bukan cuma mengampuni dosa manusia. Dia bahkan memberi dirinya, nyawanya, untuk menggantikan dosa manusia. Dia bahkan menderita, sengsara, bukan karena dosa dan salahnya, tapi karena dosa dan salah manusia. Itu empati. Saudara-saudara, Nehemia dari lingkungan yang nyaman tidak juga membuat dia lupa diri. Dia tetap, selain dia punya rasa empati kepada sesamanya, sebangsanya, dia juga tetap berdoa. Dia tetap berpengharapan, dia tetap mohon pengampunan, dia tetap memohon pertolongan Tuhan. Iman Nehemia tidak perlu diragukan lagi. Dia peduli kepada sesamanya, tapi dia juga menjaga imannya di hadapan Tuhan. Kedudukan dan status yang nyaman tidak membuat Nehemia lupa
kedudukan yang nyaman tidak membuat Nehemia lupa diri, lupa berdiri. Ada kan ya zaman dulu tuh iklan perabot rumah tangga kursi, kalau sudah duduk lupa berdiri, saking enaknya duduk di tempat itu. Banyak saudara-saudara pejabat yang mungkin di awal, ketika mau menarik simpati orang-orang untuk mendukung dia, begitu loyal dia terhadap orang-orang yang mendukungnya. Tapi begitu dia sudah naik dalam kedudukan yang tinggi, lupa dia dengan orang-orang yang sudah mendukung dia. Sudah duduk, lupa berdiri. Tidak demikian halnya saudara-saudara dengan Nehemia. Nehemia tidak terbuai dengan semua kenikmatan yang dia dapatkan sebagai juru minuman kerajaan. Nehemia tidak menjadi lupa diri. Justru saudara-saudara, dalam posisinya yang baik di lingkungan kerajaan, dia berusaha, dia berpikir, dia mencari jalan bagaimana dia bisa menolong bangsanya. Meskipun nyawa juga menjadi taruhannya. Sebab saudara-saudara, kalau dia bicara kepada raja lalu raja marah, nyawa menjadi ancamannya. Dia enggak peduli itu saudara-saudara. Yang dia pikirkan bagaimana dia bisa nikmati hidup, orang lain juga harus menikmatinya. Saudara-saudara, sikap Nehemia ini menunjukkan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan itu luar biasa diungkapkan oleh Nehemia. Karena dia tahu, Nehemia mengerti, Nehemia menyadari bahwa janji Tuhan pasti akan dipenuhi. Itulah sebabnya Nehemia memohon belas kasihan di hadapan raja. Dia pun melakukan dan memperbaiki untuk dapat memperbaiki kondisi kehidupan bangsanya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang terjadi dengan Nehemia. Rasa kehidupan yang nyaman ternyata tidak membuat Nehemia lupa diri. Bahkan saudara-saudara, keinginan kuat untuk menolong bangsanya mengalahkan ketakutannya akan apa yang terjadi kalau misalnya raja marah. Saudara-saudara, artinya kepentingan pribadi, semua kenyamanan dan fasilitas yang menjamin hidup Nehemia, dia letakkan di bawah atau di belakang. Dan dia saudara-saudara menempatkan kepentingan sesamanya, menempatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di atas ataupun di depan. Apa yang dilakukan Nehemia ini saudara-saudara, itu juga yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan jauh lebih lebat lagi. Tadi sudah diungkapkan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia bahkan menahan dirinya supaya manusia selamat. Dia serahkan nyawa dan hidupnya supaya manusia selamat. Yesus berempati. Nehemia juga saudara-saudara menunjukkan empatinya kepada bangsanya. Hal ini kan biasanya justru berbanding terbalik. Berbanding terbalik dengan yang dilakukan banyak orang pada masa kini. Orientasi hidup orang-orang banyak adalah
tujuan utamanya adalah bagaimana bisa mengejar kepuasan, mencari kebutuhan, keinginan pribadi, nafsu sendiri, mengalahkan kepentingan Tuhan atau sesama. Mencari dan mengejar kepuasan, kebutuhan pribadi selalu ada waktu. Sementara untuk memenuhi kepentingan Tuhan dan sesama, kehabisan waktu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, memenuhi kepentingan Tuhan dan sesama tidak punya waktu. Tetapi untuk memenuhi kepentingan pribadi selalu ada waktu yang dia bisa lakukan. Itulah yang dilakukan banyak orang pada masa kini. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, kita perlu berkaca dari Nehemia. Waktu dan kesempatan bahkan dalam kondisi apapun, dia pandai memanfaatkan waktunya, bukan sekedar untuk memenuhi atau peduli akan kehidupannya sendiri, tapi juga bagi sesamanya, peduli akan kepentingan atau kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita mengingat rayakan 60 tahun GPIB pelayanan kategori perempuan. Katanya kaum perempuan itu justru potensial untuk bisa menjadi teladan dan berkat, memberikan kebaikan, karena kaum perempuan yang biasanya lebih banyak berkomunikasi dengan orang lain. Anak-anak misalnya dalam kehidupan rumah tangga, cucu-cucu biasanya dalam kehidupan rumah tangga, ataupun juga di tengah persekutuan. Dan itu potensial untuk membuat kaum perempuan dapat dilihat, dipandang, bukan cuma jagung rumpi. Ya, kan perempuan tuh katanya kalau sudah kumpul-kumpul, apalagi kalau ngomongnya sudah bisik-bisik begitu kan. Begitu orang lain datang diam, ketahuan nih pasti lagi ngomongin orang. Nanti kalau sudah orang dulu pergi ngomong, itu dulu gitu ya, itu dulu. Sekarang bukan seperti itu. Kaum perempuan potensial menjadi teladan dan berkat bagi banyak orang, bagi keluarga. Saya pernah melihat ya, ada ini ibu-ibu, ini saya lihat sendiri, asik bercerita, ngomong anaknya, anak-anak, ada anaknya yang temannya satu di situ bercanda, namanya juga anak-anak ya. Lama-lama berkelahi. Ini mama-mamanya ikut berkelahi. Besoknya itu anak-anak sudah main kembali. Apa ini? Mama-mamanya musuhan sampai tahun depan. Musuhan sampai berujung-ujung lamanya. Padahal anaknya sudah bermain lagi, kumpul. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kaum perempuan adalah kaum yang terbuka terhadap kehidupan dan lingkungan di mana dia berada. Jadilah teladan, jadilah contoh yang baik. Belajar saudara-saudara dari Nehemia. Dia punya kepekaan dan tahu apa yang dia mau, maka itu dia kejar. Dia lakukan, bukan sekedar mencari apa yang dia mau, tapi dia mengupayakan apa yang Tuhan mau. Selamat ulang tahun PKP, GPIB, dan juga bagi kita sekalian.
hidup dipercayakan Tuhan. Mari kita kejar kehidupan ini untuk terus mencari tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Amin. Marilah saudara-saudara sekarang dengan berdiri bersama semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut hendaklah setiap orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari saudara-saudara kita sampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Ketika kami boleh menghayati renungkan firman Tuhan, agar tidak berlalu sia-sia. Cuma pandai kami mengerti, tapi kami tidak mampu melakukannya. Maka beri kekuatan kemampuan Tuhan untuk kami dapat mengerti tapi juga mau menyambut melakukan kehendak firman-Mu. Belajar dari Nehemia yang bukan hanya berpikir bagaimana kepentingan diri terpenuhi. Belajar dari Yehemia yang tidak hanya mencari apa yang menjadi kehendak pribadi, kesenangan, kenikmatan pribadi, tapi dia juga berpikir bagaimana dia bisa menjadi saluran berkat, teladan bagi sebangsanya. Ajar kami Tuhan untuk memiliki kepedulian yang terbuka juga terhadap orang lain. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa membuka diri, mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami wujud nyatakan terhadap sesama kami. Tuhan hadirkan dimanapun kami berada. Di situ Tuhan menghendaki kami dapat aktif berkarya, memenuhi kehidupan seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa. Berkatilah kami dalam kebersamaan sebagai gereja, persekutuan umat Tuhan, GPIB yang tersebar di seluruh pelosok tanah air kami ini, di kota-kota besar, di tempat-tempat yang terpencil. Kami juga berdoa bagi fungsionaris majelis sinode dalam tugas tanggung jawab organisasi dan pelayanan. Tuhan kuasai sertai dan Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi GPIB Jemaat Bahtera Iman, bagi para presbiter, diaken, penatua, pendeta, fungsionaris dari pelayanan yang kategori yang ada. Tuhan memberkati bersama dengan seluruh jemaat Tuhan. Kami yang hadir pada saat ini, buatlah dan kuasailah kami ya Tuhan, akan kehendak firman-Mu senantiasa menjadi orientasi kehidupan kami, untuk kami dapat wujud nyatakan, baik selaku pribadi, sebagai persekutuan umat Tuhan, sebagai GPIB Jemaat Bahtera Iman. Kami berdoa ketika kami ada dalam pergumulan, persoalan dan tantangan, bagi mereka yang terbaring sakit, dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, dalam pemulihan, bagi Bapak Yakobus Erik Arianto, Bapak Manase Salhuteru, Bapak Niko Kasyepo, Ibu Rose Kasyepo Salhuteru, Ibu DTS Krisniasi. Tuhan jamah tubuh mereka, berkati kalau mereka konsumsi obat, lalu memberikan kepuasan serta kelegaan untuk mereka dapat kembali beraktivitas menjalani kehidupan karena Tuhan berkenan sembuhkan, pulihkan. Kami berdoa bagi mereka yang berduka cita, keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh saudara, kekasih-kekasih mereka, bagi keluarga almarhumah Ibu Tineke Heti Kemambu Kamagi. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi penghiburan, Tuhan yang menjamin kehidupan mereka dalam hari-hari kehidupan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur dengan seluruh jemaat Tuhan
secara khusus bagi mereka yang bersuka cita berbahagia oleh karena usia yang Tuhan tambahkan genap setahun, usia kelahiran, usia perkawinan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dan membuat mereka bersyukur dan senantiasa beriman kepada Tuhan Yesus, bertumbuh dalam iman, mengikut Tuhan Yesus sepanjang kehidupan. Kami berdoa bagi para janda, duda, anak-anak yatim piatu, dan para lansia. Mereka dengan kondisi kehidupan masing-masing, Tuhanlah yang menjadi sobat yang setia dikala mereka menjalani kehidupan dalam keterbatasan yang ada. Terima kasih Bapa di sorga untuk pergumulan warga jemaat, apapun bentuk pergumulan itu. Kasihani mereka, tolong mereka. Tuhan berkenan membuka jalan untuk mereka dapat mengatasi pergumulan-pergumulan yang ada. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami semua dalam kasih kemurahan Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan pengurus PKP, bersama dengan anggota PKP boleh merayakan hari ulang tahun PKP yang ke-60. Tuhan tolong mereka untuk dapat efektif menjalani kehidupan, menjadi contoh teladan bagi keluarga, persekutuan umat Tuhan bagi banyak orang. Dan Tuhanlah yang membuat mereka senantiasa dapat bertumbuh dalam iman, bersekutu, melayani bersama-sama dengan seluruh anggota dan pengurus PKP, dan Tuhan menolong. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga mensyukuri akan kasih sayang Tuhan lewat berbagai hal yang Tuhan nyatakan yang menimbulkan sukacita, kebahagiaan. Tuhan memberkati. Sementara itu kami juga berdoa bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan ataupun juga bentuk-bentuk intimidasi yang lain. Tuhan menolong mereka, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi mereka dan memberikan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi keluarga Ibu Purwanti Trikunasti Yohanes, keluarga Tandi Harja Tambayong, keluarga Ibu Mari Nancy Trisakota, keluarga Wagyu Kotin, keluarga Leonora Metekohi, keluarga Ibu Rianti Magdalena, keluarga Thanos Barus, keluarga Kasiepo Takaria, keluarga Mandagi Tawas, keluarga Siwalete Kojanso, keluarga Ibu Pendeta Maria Magdalena Tiri, keluarga Halau Helwelderi, keluarga Ibu Levina Mariana Hutauruk Manopo, keluarga Rizky Oscar Yesi Kairupan, keluarga Johan Steinhardt, dan keluarga Joni Irwan. Ya Tuhan, hadirlah selalu dalam kehidupan keluarga-keluarga ini, menyertai dan menuntun, menolong masing-masing anggota keluarga. Dan Tuhanlah yang menjadi sobat setia dan menolong mereka di tengah pergumulan ataupun dalam menghadapi persoalan hidup yang memberatkan mereka. Tapi Tuhan, Engkau yang mengangkat dan mengasihani mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami semua. Kalau Tuhan memberi kesempatan untuk kami menikmati kehidupan yang baru, Tuhan memberi kesempatan pula untuk kami boleh menjalaninya dengan pertolongan dan pengasihan Tuhan. Kami juga bagian dari lingkungan masyarakat, negara dan bangsa. Usaha-usaha yang kami lakukan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan hidup bangsa dan negara. Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka, presiden, wakil presiden, dan jajaran para menteri, pihak kepolisian,
serta mereka yang terlibat ditugaskan untuk menjalankan secara khusus tugas tanggung jawab kehidupan negara dan bangsa. Tuhan memberkati, menolong. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami sadar akan dosa-dosa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kesaksian pujian paduan suara Pelkat PKP.
Jemaat Tuhan, mari memberikan persembahan sebagai tanda syukur dan pemberian diri kita untuk hidup dalam kebenarannya. Dengarlah nas Alkitab seperti tertulis dalam Kisah para Rasul pasal 20 ayat 35. Dia menyatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja keras begini, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Pada kantong kolektor kedua, jemaat dipersilakan untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan memberkati saudara sekalian dan persembahan saudara. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan lain-lain ke kotak yang tersedia, dimulai dari pelayan firman, presbiter yang bertugas, selanjutnya diikuti oleh jemaat yang duduk di bangku paling depan.
Jemaat dapat memberikan persembahan pada kantong kolektor yang diedarkan sambil diiringi instrumen.
Jemaat, silakan berdiri untuk membawa persembahan yang telah dikumpulkan dalam doa syukur. Ya Allah, sumber sukacita, inilah kami yang datang padamu. Semata-mata kasih setiamu sajalah, ya Tuhan, yang menggerakkan kami untuk menyampaikan persembahan ini. Kiranya melalui gerejamu, apa yang kami kumpulkan dapat dipakai untuk mewujudkan damai sejahtera dan keadilan bagi seluruh makhluk. Dan pakailah hidup kami pun menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, mohon perhatian sebentar. Warta Jemaat Bahtera Iman hari Minggu tanggal 23 Februari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Bahtera Iman mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Herlina H. Irainto, Pendeta Jemaat GPIB Agape Cibubur. Pada ibadah pagi hari ini, Tuhan Yesus Kristus memberkati peranan Ibu Pendeta beserta keluarga. Berita duka cita, telah kembali ke rumah Bapa di sorga Ibu Tineke Heti Mambu Kamagi dalam usia 80 tahun pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 dan telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 di TPU Astana Raga Pamulang. Almarhumah adalah anggota Jemaat Sektor Pelayanan 6. Seluruh presbiter dan warga Jemaat GPIB Bahtera Iman menyampaikan turut berduka cita dengan iringan doa, kiranya kasih dan kekuatan serta penghiburan dari Tuhan Yesus menjadikan bagian dari keluarga yang ditinggalkan. Sementara ini kita lihat slide video berikut ini. Gambaran gereja misioner yang dimunculkan pada akhir 60-an telah turut mengubah wajah GPIB hari ini. Dengan paradigma misioner ini, GPIB mengubah wajahnya bukan lagi gereja yang berwatak kolonial, bermentalitas ghetto atau tertutup,
dan kehilangan Injil sosial. Tetapi kini menjadi gereja yang kontekstual, terbuka, rendah hati, dan menyatu dengan konteks yang dimasukinya. Dalam paradigma misioner ini, GPIB menjadi gereja yang terbuka, yang makin menyadari bahwa konteks dan segala keprihatinannya adalah ukuran satu-satunya agar dirinya disebut gereja yang fungsional, vital, dan menarik dalam turut menjadi solusi atas berbagai masalah yang dihadapi para perempuan. Berbicara tentang gereja misioner, maka kita akan bersentuhan dengan unit-unit misioner gereja yang menjadi garda terdepan dalam merealisasikan panggilan gereja yang semakin terbuka dalam menyongsong keprihatinan dunia. Dalam lingkup GPIB, kita mengenal 6 unit misioner yang lahir dari rahim GPIB menurut kronologinya masing-masing. Secara eklesiologis, unit misioner ada sebagai konsekuensi logis dari model gereja misioner yang dijadikan sebagai identitas baru GPIB. Dikatakan unit misioner karena ia adalah pelaksana dari misi gereja untuk mewujudkan misi Allah. Disinilah eksistensi persekutuan kaum perempuan GPIB mempunyai fungsi strategis dalam turut mewujudkan panggilan dan pengutusan gereja mewujudkan misi Allah, dan turut menguatkan karya emansipasi perempuan di bumi Indonesia. Majelis Sinode 21 GPIB menyambut dengan rasa syukur kegiatan syukur menghayati perjalanan 60 tahun pelayanan kategorial PKP GPIB dengan mengangkat tema perempuan yang bersyukur yang digali inspirasinya dari Hakim-Hakim 5 ayat 3b. Para perempuan GPIB menyatakan keyakinan imannya untuk menyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan sebagai Sang Penolong satu-satunya. Melalui acara Temu Syukur di Yogyakarta ini, termasuk peluncuran buku 60 tahun PKP GPIB, para pengurus dan anggota Pelkat PKP hendak mengungkapkan dirinya sebagai unit misioner yang telah, sedang, dan akan melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja dalam mewujudkan misi Allah. Dalam konteks Temu Syukur ini, Pelkat PKP GPIB hendak memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada setiap orang yang telah menginisiasi dan bekerja lelah bagi terselenggara dan suksesnya acara ini. Kiranya Temu Syukur di Yogyakarta menjadi sebuah pesta iman di mana Tuhan Yesus Kepala Gereja yang dimuliakan. Acara ini sendiri memperlihatkan semangat baru untuk memberikan karya terbaik bagi pertumbuhan spiritual dan kemajuan Pelkat PKP sebagai salah satu unit misioner GPIB yang sangat strategis untuk mewujudkan gambaran GPIB sebagai gereja misioner. Akhirnya, selamat mensyukuri ziarah 60 tahun bagi seluruh pengurus dan anggota Pelkat PKP GPIB dimanapun berada. Jadilah perempuan yang anggun, bersahaja, dan pembawa damai untuk kemuliaan Tuhan dan kemajuan GPIB sebagai ladang pengabdian dan pelayanan. Selamat ulang tahun ke-60 Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Yang terakhir, jumlah jemaat yang hadir pagi ini sebanyak 187 orang. Demikianlah warta jemaat atas perhatian jemaat.
kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Sebagai tanda kesediaan kita diutus oleh Tuhan, maka dalam rasa bela rasa dan rasa beban Nehemia, dia berpuasa dan berdoa agar lebih besar sayang Tuhan daripada marahnya. Kepekaan hati Nehemia mendorongnya untuk peduli dan bersaksi atas janji dan kebaikan Tuhan bagi kepentingan orang lain. Maka pergilah, lanjutkan karya kerja layan kita dalam mengasuh keluarga, merawat persekutuan gerejanya, dan membangun sinergi untuk mewujudkan karya layan nyata bagi sesama. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah menunggu Dia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.